Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Presentasikan artikel saya di mana untuk memenuhi mata kuliah seminar pendidikan matematika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, Nurul Hafizah, dengan NIM 170384202061. Judul artikel saya yaitu analisis kemampuan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan soal kategori HOTS. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi artikel ini yaitu siswa Indonesia terbiasa berpikir pada jenjang rendah atau disebut dengan LOS atau Lower Order Thinking Skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dikenal juga Higher Order Thinking Skill atau HOTS, merupakan tuntunan dari kurikulum 2013 yang sebagian sekolah sudah melaksanakannya. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan soal yang mendorong peserta didik untuk melakukan penalaran yang tidak hanya sekedar pemahaman dan penerapan. Jadi di sini usaha guru untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal perlu ditingkatkan dengan keterampilan memahami masalah yang diberikan. Rumusan masalah. Bagaimana kemampuan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan soal kategori HOTS? Tujuannya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis mahasiswa calon guru dalam menyelesaikan soal kategori HOTS. Teori. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Hudojo, mengajar itu adalah suatu kegiatan di mana pengajar menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Menurut Ennis Davison, kemampuan berpikir kritis diperlukan dalam membuat keputusan untuk melakukan atau mempercayai suatu hal yang diawali dengan berpikir dengan beralasan dan berpikir relatif. Menurut Siswono, pengajuan masalah memiliki beberapa arti, yaitu pertama, pengajuan masalah soal ialah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Yang kedua, pengajuan masalah soal atau soal ialah perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang telah dipecahkan dalam rangka pencarian alternatif pemecahan atau alternatif soal yang relevan.
Tiga, pengajuan masalah atau soal ialah perumusan soal atau pembentukan soal dari suatu situasi yang tersedia, baik dilakukan sebelum, ketika, atau setelah pemecahan suatu soal atau masalah. Literaturnya yaitu yang pertama ada dari penulis Ega Gradini, Firmansyah, Julian Novia pada tahun 2018 dengan judul Menakar Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Calon Guru Matematika Melalui Level Hodge-Marzano. Yang kedua, Lela Nur Safrida, Reza Ambarwati, Robiatul Adawiyah, dan Ermita Rizky Al-Birri pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika. Selanjutnya, metode. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas berpikir kritis mahasiswa matematika calon guru berdasarkan analisis data. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Populasi dan subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 kelas B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu pemberian tes. Pemberian tes ini untuk menggambarkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa calon guru terhadap soal kategori Hodge. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Rencana penelitian ini yang pertama diawali dengan penjajakan awal, dilanjutkan pengumpulan data yang dilakukan melalui pemberian soal tes kemampuan berpikir kritis kategori Hodge kepada mahasiswa semester 6 kelas B, di mana pemberian tes soal ini akan dilakukan di Google Classroom. Setelah mendapatkan jawaban dari tes soal ini, maka selanjutnya akan dilakukan analisis sesuai teknik yang sudah ditentukan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.